Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Farhan Ansori dengan NIM 15136230065 dari kelas B. Di sini saya akan membahas terkait tugas praktikum mandiri ya. Deskripsi tugas studi kasus. Kita membacakan dahulu studi kasusnya ya. Di sini saya akan membacakan di sebuah lini produksi, sebuah motor conveyor Q0.0 digunakan untuk mengangkut barang. Sistem ini wajib dilengkapi dengan aspek keselamatan kerja dan operasional sebagai berikut. 1. Sistem memiliki satu tombol start I0.0 untuk menyalakan conveyor. 2. Sistem memiliki satu tombol stop I0.1 untuk menghentikan conveyor secara normal. 3. Sistem wajib dilengkapi dengan tombol emergency dom I0.2. Jika tombol emergensi ini aktif, maka conveyor harus segera mati total dan tidak bisa dinyalakan kembali oleh tombol start. Sebelum tombol emergensi dilepas, di set off terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan langsung saja membuat ya di app.plc simulator online. Di sini kita langsung saja membuat ininya ya. Ladder diagram kita buat dulu, masukin dulu terlebih dahulu. Nanti kita jadikan NC dan NO ya. Sini kita gabungkan jadi tiga karena ada tiga input satu output. Outputnya itu coil di sini. Lalu kita ada ini ya apa kayak paralel paralel begini branch. Fungsinya buat ini ya untuk ada self folding di bawahnya. Nah di sini kita masukin dulu nih variabel tadi i0.0 masukin i0.1 kita masukin dulu aja ya semuanya. Lalu i0.2 dan ada outputnya Q0.0. Oke, jika sudah seperti ini, kita ubah dulu nih. Yang ini jadi normally close, kita bikin jadi 10.2. Ini adalah emergency ya, emergency DOM. Selanjutnya ada 10.1. Ini untuk tombol stop. Kita menggunakan normally close juga ya. Tombol stop kita, nah seperti ini. Lalu ada lagi di sini input parameternya ini 10.0 ya sebagai start atau menggunakan normally open. Kita ini sebagai start. Yang ini baru self loading, kita gunakan input parameter Q0.0. Self loading juga menggunakan seperti ini. Lalu kita lanjut ke coil, coilnya Q0.0 ya. Kita bikin coil Q0.0 seperti ini. Nah, jika sudah seperti begini, emergency menggunakan normally close dan juga stop juga menggunakan normally close. Jadi fungsi dari yang 10.2 emergency ini itu menggunakan normally close untuk jika rangkaian langsung terputus dan motor conveyor itu berhenti. Jadi menggunakan normally close untuk emergency. Begitu juga dengan stop sebagai tombol stop ditekan untuk motor conveyor berhenti ya. Jadi bisa dilihat seperti ini. Kita sudah jadi, kita lanjut saja percobaan pertama. Nah, teman-teman, jika sudah seperti ini, percobaan saya yaitu kita akan mencoba dan menguji studi kasus tadi ya. Kita bisa start simulator. Kita jika sudah seperti ini, kita langsung saja mencoba. Lalu kita tadi kan disuruh untuk menyalakan input ya. Nah, ini tombol start aja klik 10 titik I 0.0 ya. Jadi maka hasilnya true atau motor conveyor menyala. Kenapa bisa menjadi menyala? Karena ininya dinyalakan ya. Input dari tombol startnya dinyalakan maka conveyor menyala. Kemudian tombol start saya kembali melepas, terlihat output masih aktif. Nah, teman-teman ini terjadi karena ada kontak self holding yang bekerja ya. Jadi mampu mempertahankan output langsung menyala. Percobaan 2 kita bisa eh, klik lagi ya. Klik 10.1, kita coba klik 10.1 maka akan mati ya. Kenapa? Itu karena kita klik tombol stop. Anak teman-teman, fungsinya ini. Jadi motor conveyor langsung berhenti jika dipencet mati.
untuk menghentikan konveyor ini menggunakan tombol stop ya. Jadi sudah tahu ya, kita udah mencoba menyalakan dan mematikan. Ini untuk menyalakan dan mematikan. Nah, lanjut kita menguji nih tombol emergency ini. Kita langsung saja klik 10.0 menjadi menyala, maka tidak bisa kita karena tidak ada aliran yang mengalir ke self holding ini. Jadi tidak outputnya tidak mengalir. Jika emergensinya dimatikan, lalu klik 10.0 dan 10.2. Nah, yang tadi seperti ini. Kenapa bisa motor conveyor berhenti seketika? Nah, hal ini karena sesuai dengan studi kasus yang menyatakan bahwa ketika emergensi aktif, conveyor harus segera mati total. Jadi, conveyor harus segera mati total. Lalu kita menekan lagi nih, menekan start saat emergency masih aktif. Saya akan mencoba menekan tombol start ya. Di sini bisa terlihat outputnya off. Nah, teman-teman klik ini menjadi dimatikan, maka tetap mati karena ada emergensinya masih menyala. Jika emergensinya mati, kita langsung saja klik tombol off dan klik tombol emergency ya. Kembali seperti tadi. Jika klik 10.2 menjadi false, coba kita tahu off dan klik 10.0 ini menjadi true kemudian false. Lihat output kembali aktif ya. Jika diklik semua seperti ini, output menjadi aktif. Karena ya kembali seperti semula tadi ya. Jadi sesuai dengan modul PLC bab 2 itu sesuai ya. Karena sudah menyala. Coba kita cobakan untuk mematikan emergency, maka langsung mati. Jika menyala, jika kita klik menyalakan, maka langsung menyala. Nah, ini sesuai yang disuruh modul ya. Tadi itu karena emergency menyala. Nih, coba kita lihat tuh, baca ya. Untuk itu, kita coba, maka conveyor harus segera mati total dan tidak bisa dinyalakan kembali oleh tombol start. Tadi kita sudah nyalakan ya. Ini fungsi ya, emergency sudah berfungsi. Jika dimatikan, maka dimatikan. Jika dinyalakan, maka dinyalakan. Lalu kita baca lagi jika tombol start ini, nah, jika tidak bisa dinyalakan ya, jika tombol emergency aktif, maka conveyor harus segera mati total dan tidak bisa dinyalakan kembali oleh tombol start. Nah, jika kita diklik tombol start, nah tombol off tadi sudah mati dan jika diklik emergency plus tombol start, maka juga tidak bisa ya. Jadi mungkin kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, ladder diagram yang dibuat, tombol start dapat menyalakan konveyor, tombol stop dapat menghentikan konveyor. Self holding ini untuk mampu mempertahankan output saat tombol start dilepas, dan tombol emergency dapat menghentikan konveyor serta mencegah konveyor dinyalakan kembali sebelum emergency dilepas. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.